Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita akan dipertemukan dalam beberapa hari ke depan dengan tamu yang istimewa, tamu yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengisinya dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan yang istimewa ini untuk hambanya agar mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dunia dan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat, kelak ketika mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu, yaitu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi merupakan bulan ke-9 dalam bulan Hijriyah. Ini adalah bulan yang agung dalam agama kita. Dia berbeda dengan bulan-bulan lainnya karena mempunyai banyak keistimewaan, mempunyai banyak keutamaan yang ada di bulan ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengetahui minimal 9 keutamaan yang ada di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan menambah kerinduan kita terhadap bulan ini, yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita agar bisa memasukinya, sehingga kita bisa mendapatkan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berkenaan dengan puasa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang mana orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala janjikan kemenangan yang hakiki. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang mafaza, orang yang menang, orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan diberikan kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini ya bulan untuk kita berpuasa. Dan puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Yang mana Islam tidak tegak kecuali dengan rukun-rukun ini. Ya, dan di antara rukun itu adalah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
Permulaan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Oleh karenanya, barang siapa di antara kamu hadir ya di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, tidak sedang safar, maka falyasum, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Di riwayat eh, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Jadi Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Jadi berpuasa di bulan Ramadan adalah sesuatu yang penting di dalam agama kita. Dia adalah rukun daripada rukun Islam yang 5, yang seharusnya dan semestinya seorang Muslim untuk mengagungkannya dan merindukannya akan kedatangan bulan ini. Untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kemudian di antara keutamaan yang lain, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mulia Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, jadi bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara hak yang hak dan yang batil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu kemudian mengutus rasul dari golongan mereka, dari golongan manusia, untuk menjelaskan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang bagaimana seseorang seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim melalui perantaraan Nabi yang mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya. Al-Quran yang mulia ini diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Diturunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan perantara malaikat yang mulia, malaikat Jibril, ya, yang Allah Subhanahu wa taala langsung utus menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan daripada kitab yang terakhir ini, yang akan dijadikan sebagai petunjuk
bagi manusia untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Sehingga apa? Seseorang yang menemui bulan Ramadan kemudian menyibukkan diri dengan kitab yang mulia ini, maka dia akan menjadi orang yang mulia ketika keluar dari bulan bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya berkenaan dengan bulan Ramadan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Lailatul Qadar itu pada bulan tersebut. Yang mana malam Lailatul Qadar ini itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menghadiahkan kepada kita surat khusus berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, yaitu surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak kamu itu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang mendapatinya dengan mencari dan berusaha untuk mengimani keberadaannya, kemudian menghidupkan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbaris pada barisan orang-orang yang beruntung. 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana umur kita tidak sampai 1000 bulan. Ya, sangat sedikit yang mencapai 1000 bulan dalam umur kita. Umur kita paling kalau kita cocokkan dengan Nabi Muhammad SAW cuma 63 tahun. Sedikit sekali yang melebihi itu. Dan pada malam itu Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat, malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril biidzni rabbihim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Maka sudah menjadi hak daripada malam Lailatul Qadar ini untuk kita cari, untuk kita dapatkan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya kita untuk menghidupkan malam itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Itu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar ini. Malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat khusus berkenaan dengan surat Al-Qadar. Banyak hadis yang menyerangkan dengan ini, dengan berkenaan dengan malam ini. Di antaranya satu hadis
Disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Bulan Ramadan telah tiba menemui kalian. Ya. Beberapa hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menemuinya. Atakum Ramadan. Bulan Ramadan telah tiba menemui kalian. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama. Ya, pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa taala buka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi maradus syayatin. Setan-setan yang durhaka dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Padanya, pada bulan ini Allah memiliki malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam ini, maka sungguh dia telah terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, ya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya telah Allah ampuni. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Paginya dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian malamnya dia berdiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salatnya. Rasulullah mengatakan, "Man qama lailatul qadri." Barang siapa yang menunaikan salat, berdiri pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Subhanallah. Ini kesempatan yang luar biasa yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita tidak mengetahui apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak mengetahui apakah kita bisa mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Telah banyak saudara-saudara kita, teman yang bersama kita pada tahun lalu, sholat di samping kita. Tahun ini dia telah tiada. Dia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meninggal. Dan seandainya dia bisa ngomong untuk bisa kembali lagi, dia akan mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan bisa menikmati bulan Ramadan. Karena dengan masuknya seorang di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak ketika dia beramal, berpuasa, sholat malam untuk menegakkan Lailatul Qadar, untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Dia mendapatkan ampun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini ladang pahala yang bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting di bulan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa, menjadikan sholat yang dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab diampuni dosanya.
Rasulullah SAW menyebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi keimanan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Begitu juga barang siapa yang berdiri menunaikan salat di bulan Ramadan, ya, terutama eh, salat tarawih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qiyam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, ini termasuk salat tarawih, ya, salat witir, ada yang mengatakan qiyamul lail. Ya. Intinya salat-salat yang dilakukan setelah salat Isya sampai menjelang fajar itulah qiyamul lail. Ya, bisa bernama tarawih, bisa bernama witir, atau bernama salat-salat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala apalagi salat yang dia man qama lailatul qadri. Ya. Barang siapa yang berdiri salat dan mengharapkan lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berkenaan dengan salat tarawih adalah hal yang diperintahkan oleh atau diajarkan Rasulullah SAW untuk menghidupkan qiyam di bulan Ramadan. Maka jangan sampai ada hari kecuali kita melaksanakannya di malam-malam bulan Ramadan. Keutamaan yang lain yang ada di bulan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu syaitan-syaitan. Seperti yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa suffidatis asyayatin." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga terbuka, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan, ya, dimudahkan untuk bisa eh, melakukan puasa yang mungkin pada bulan-bulan yang lalunya dia agak kesulitan, tapi dengan datangnya bulan Ramadan, dengan bersama-sama dengan kaum muslimin, dimudahkan, dipenuhi dengan keberkahan, ya, baik keberkahan ketika sahur. Rasulullah SAW menyebutkan, tasaharu fahinna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, makanlah sahur, karena makan sahur itu ada keberkahan. Makan sahur adalah makanan yang dimakan ketika waktu waktu sahur. Jadi menjelang sholat sholat subuh. Ya. Wa ghullika wa ghull wa ghull wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga apa? Seseorang yang hendak melakukan kemaksiatan agak kesulitan. Ya. Ya mungkin melakukannya di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan ini ia mendapatkan keberkahan daripada hari-harinya, sehingga apa? Jalan-jalan menuju ke neraka seolah-olah tertutup, sehingga apa? Dia bergabung bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, sehingga seseorang tidak ada musuhnya seolah-olah kecuali dirinya sendiri. Jadi yang dia lawan dirinya sendiri untuk bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang mulia, dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, sehingga dia bisa keluar nanti di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosanya. Keutamaan bulan ini, bahwasanya pada setiap malam bulan Ramadan ada yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis Abu Umamah,
Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lillahi inda kulli fitori utaka." Pada setiap, ya, inda kulli fitrin utaka. Pada setiap waktu berbuka, ya, ada yang Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dari siksa neraka. Al-Imam Mudhiri mengatakan bahwasanya sanad hadis ini itu la ba'sa bih, tidak mengapa. Ya, disahihkan juga oleh Imam Albani dalam Sahih At-Targhib. Diriwayatkan dari Bazzar dari hadis Abu Sa'id, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa laylah, yakni fi Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dari siksa neraka pada setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim fi kulli yaumin wa laylah da'watun mustajabah. Dan sungguhnya setiap muslim pada waktu siang dan malam memiliki doa yang terkabul. Doa yang mustajabah. Sehingga apa? Kita harus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk dapat mengisi bulan ini dengan ketaatan-ketaatan. Karena tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Oleh karenanya kita selalu memohon ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah untuk melaksanakan ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, maka katakan bahwasanya aku ini dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita sedang berpuasa. Ketika kita hendak berbuka. Ketika di akhir malam. Ya, di waktu sahur, setelah selesai sahur, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mau. Ya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku menjawab doa orang-orang yang memohon kepadaku. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketujuh, bahwasanya pula puasa pada bulan Ramadan merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa yang telah lampau. Ya, dari sebelum Ramadan, jika dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza idza tunibas idza tunibal kabair." Ya, dari sholat ke sholat yang 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat. Dari Ramadan ke Ramadan. Itu mukaffirat, menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut. Jika dia menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Siapa orang yang tidak pernah melakukan dosa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum. Kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik orang yang jatuh dalam dosa, at-tawabun adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha. Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya dengan berjanji untuk meninggalkan dosa yang ia lakukan. Berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan melakukan hal-hal
yang Allah Subhanahu wa taala ridhai daripada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dari dosa-dosa besar mulai dijauhi. Kalau ada dosa kecil yang dilakukan mulai dijauhi. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan kemenangan dengan kebersihan diri kita dari dosa-dosa sehingga berhak kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain dari bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini, ya, puasa di bulan Ramadan itu dinilai seperti puasa 10 bulan. Di dalam riwayat hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, "Man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kana kasyamid dahr. Maka hal itu seperti puasa setahun. Pahalanya seperti seorang yang berpuasa setahun. Karena eh, setiap harinya, setiap yang kita lakukan dikalikan berapa? 1 bulan, ya, ditambah 6 hari. Kalau katakan kita 1 tahun itu 360 hari, ya, kalikan 10, ya. Seperti 1 tahun. 1 bulan seperti 10 bulan. 6 hari seperti 2 bulan. Inilah fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Maka dia seperti puasa setahun. Karena setiap harinya kalikan 10. Di riwayat yang lain disampaikan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, fasyahrun bi asyrati ashhur." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyam ba'dal fitri, fadzalika tamamu siyamis sanah. Dan siapa yang berpuasa setelah puasa Ramadan, berpuasa selama 6 hari sudah Id, maka hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Maka jangan kita lewatkan. Setelah kita tunaikan puasa Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal. Ya, harinya bebas. Yang penting di bulan Syawal. Kemudian yang terakhir dari keutamaan bulan Ramadan pada kesempatan kali ini, dan ada, ya, apa namanya, fadilah-fadilah yang lainnya tentunya. Yang fadilah yang ke-9, bahwasanya orang yang menunaikan qiyamul lail, yaitu tarawih bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya seperti seorang yang melaksanakan qiyamul lail semalam penuh. Ini ada sebuah riwayat dari Abu Dawud dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya pahala qiyamul lail semalam penuh. Oleh karenanya, barang siapa yang masuk untuk sholat tarawih dengan satu imam, maka tunaikan sampai akhir. Kalau misalnya imamnya witir, ikuti witir. Nah, nanti kalau mau sholat lagi bagaimana? Kalau mau sholat lagi, tinggal sholat seperti biasa, 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian karena dia sudah witir, dia tidak witir lagi. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya pahala melakukan
qiyamul lail semalam semalam penuh. Kemudian keutamaan yang lain berkenaan dengan umrah pada bulan Ramadan. Barang siapa yang mampu tentunya ya, pahalanya seperti pahala haji. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada wanita dari Ansar, apa yang menghalangi Anda melakukan haji bersama kami? Maka dia berkata, ya Rasulullah, kami hanya punya 2 ekor unta untuk menyiram tanaman. Bapak dan anaknya menunaikan haji dengan membawa 1 ekor unta. Kami tinggalkan 1 ekor unta untuk menyiram tanaman. Maka beliau bersabda, jika datang bulan Ramadan, tunaikanlah umrah. Karena umrah di bulan Ramadan itu kal haji, seperti haji. Atau di dalam Muslim dikatakan seperti haji bersamaku. Maka seorang yang mempunyai kelebihan harta atau mempunyai keinginan yang sangat kuat, apalagi sekarang ya, untuk melaksanakan haji butuh waktu yang bertahun-tahun, maka bisa digunakan hartanya untuk bisa berumrah di bulan bulan Ramadan. Walaupun dia tidak haji ya, tapi pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bulan ini juga disunahkan itikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya beritikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Jadi setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istrinya beritikaf sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperkenankan wanita untuk beritikaf dengan syarat aman dari fitnah. Ya. Dan ini yang eh, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang mana biasanya kadang-kadang di akhir Ramadan disibukkan dengan hal-hal yang eh, menjadi pelengkap daripada Idul Fitri biasanya, belanja dan segala macam. Padahal di akhir Ramadan itu adalah hari-hari penentu kesuksesan seorang di dalam dia beribadah. Karena seperti seorang yang melakukan lomba, lomba lari misalnya, maka titik-titik terakhir itulah yang menentukan seorang menang atau tidak. Ketika dia sudah mulai loyo, maka dia tidak bisa mencapai garis finish. Tapi ketika dia semakin kuat, semakin bersemangat, maka sudah dipastikan dia akan sampai garis finish dalam keadaan yang menggembirakan. Sehingga apa? Disyariatkanlah iktikaf ini. Untuk apa? Untuk seorang lebih fokus di 10 hari terakhir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak disibukkan dengan urusan dunia. Maka barang siapa yang mampu untuk beriktikaf, alangkah indahnya kalau ini bisa dilaksanakan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di malam terakhir bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkannya. Kemudian para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dianjurkan juga pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak daripada tilawah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, ya, beliau mudarasah, ya, tadarus bersama Jibril alaihissalam. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Jibril kana yalqa Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Sungguh Jibril bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan dan membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi kalau misalnya bisa tadarus ya, 2 orang, satu membaca, satu mendengarkannya, dan saling membaca atau yang punya hafalan misalnya saling murojaah atau bareng-bareng gitu ya.
Maka ini alangkah indahnya sekali. Tentunya dengan tidak menandakan juga dengan tilawah sendiri. Tilawah sendiri atau tilawah misalnya dengan temannya seperti Rasulullah dengan Jibril. Maka ini sangat baik sekali. Karena kadang-kadang kalau sendiri kadang ngantuk dan segala macamnya. Kalau ada temannya biasanya akan lebih semangat. Ya. Dan membaca Al-Quran itu dianjurkan setiap hari. Bahkan kalau bisa kita katakan kepada diri kita, tidak ada hari kecuali harus tilawah Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini lebih ditekankan. Sehingga apa? Rasulullah SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan ini membuktikan bahwasanya membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan adalah sangat ditekankan. Bahkan kalau kami di Saudi sini ya, banyak para masyayikh menutup majelis-majelis mereka. Majelis-majelis untuk eh, apa namanya? Muhadarah, pelajaran-pelajaran mereka fokus kepada Al-Quran. Setiap diri mereka fokus terhadap target-target yang akan mereka dapatkan atau tentukan untuk diri mereka sendiri. Oleh karenanya bisa kita target. Ya. Bulan Ramadan ini berapa kali kita khatam? Biasanya kalau seorang mentargetkan sesuatu untuk dirinya, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi kalau misalnya dibikin jadwal, ya, kapan dia harus baca. Apatah lagi kalau yang bisa untuk menghafalkannya, maka dia lebih baik. Ya. Untuk yang sudah punya hafalan, maka bisa untuk memurojaah dengan lebih banyak banyak lagi. Kemudian keutamaan yang selanjutnya di bulan ini, bahwasanya memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Sebuah hadis dari Zaid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang itu juga. Ghairu annahu la yanqusu min ajri as-shaimi syai'a. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi seorang yang mempunyai kelebihan untuk keluarganya, maka bisa dipraktekkan apa yang ada di hadis ini supaya mendapatkan pahala yang berlimpah. Pahala dia berpuasa dan pahala memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa. Jadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan ini kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala buka di bulan ini supaya kita mendapatkan kebaikan dan pahala yang banyak untuk bisa kita kumpulkan di bulan yang mulia ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memudahkan langkah kaki kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang mulia supaya kita mendapatkan kemuliaan dengan predikat orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan juga buat ikhwas sekalian untuk berkenaan dengan fikih puasa Ramadan, bisa nanti dalam sesi tanya jawab apa yang ingin didiskusikan. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.